Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini gue akan bahas fitur iOS 17 yang banyak banget belum pada tahu. Dan ini rasa-rasanya menurut gue sangat tersembunyi. Fitur-fiturnya apa aja? Simak video ini gak selesai, langsung aja check this out guys. Oke, disclaimer dulu. Di sini gue menggunakan iOS 17 beta. Jadi buat temen-temen yang masih bingung kenapa belum kebagian iOS 17, ya karena ini masih versi beta, belum versi resmi. Versi resminya akan rilis nanti di bulan September berbarengan iPhone generasi baru. Jadi buat teman-teman nggak usah bingung lagi. Mari kita lanjutkan. Oke, pertama-tama langsung aja gue kasih tahu di sini, yaitu icon-icon settingan dan menu-menu di bagian setting itu banyak yang di-redesign sama Apple di iOS 17. Jadi kalau kita ke setting di sini, nah ini dari mulai atas sampai bawah, desain ikonnya pun berubah. Kalian bisa perhatikan ya, kelihatan jelas lah ya. Itu icon-icon atau desain ikonnya berubah, seperti VPN berubah. Ya, gue rasa ini memang udah di-redesign sama Apple untuk icon-icon pada bagian settingan. Dan yang lebih kerennya lagi di bagian profile. Nah, kalau di bagian profile, di-redesign tampilan menunya aja. Ya, seperti ini bagian profile kalian bisa lihat. Kalau paling atas itu adalah foto dan email Apple ID gue, jadi gue nggak bisa nunjukin. Tapi kalian bisa lihat di sini, desain ikonnya juga berubah. Dan tata menu si profil pada bagian setting juga berubah kayak gitu ya. Jadi ini menurut gua tersembunyi banget sih, karena kita jadi lebih refresh ya dengan adanya desain yang baru kayak gini. Sebelum gue lanjutin ke fitur selanjutnya, gue mau kasih tahu lu nonton dulu video gue yang sebelumnya di sini biar kalian paham dulu, karena di sini adalah fitur-fitur tersembunyinya. Oke, kita lanjutin ke fitur selanjutnya, yaitu pada bagian iMessage terkait quick replay, autocorrect, dan efek pada stiker. Di bagian iMessage kita buka. Nah, di sini kalian bisa lihat udah ada testing stiker sama gue ya, kelihatan ya. Jadi ada bagian-bagian stiker yang memang gue tambahkan dan gue kasih efek juga. Tetapi bukan hanya stiker aja gue mau kasih tahu, yaitu quick replay. Quick replay gimana? Ya contohnya misalkan kalian mau replay juga chat kayak gini nih. Slide-nya tinggal geser aja ke kanan seperti ini, maka akan mereplay chat tersebut. Kelihatan ya? Misalkan gue tes kayak gini. Nah, jadi dia akan mereplay chat tersebut kayak gini. Dan ini quick replay langsung. Biasanya kalau iMessage sebelumnya itu tap dan tahan baru replay kayak gitu. Lalu autocorrect. Autocorrect ini apabila kalian mengaktifkan autocorrect pada keyboard, kita bisa akan langsung ganti ke teks yang kita salah sebelumnya. Contohnya, pastikan dulu autocorrect-nya diaktifkan di bagian setting seperti ini. Lalu kalian pergi ke general, lalu kalian pergi ke keyboard, lalu di sini autocorrection-nya di-enable terlebih dahulu ya, karena memang Apple juga menjelaskan dia meningkatkan fitur autocorrection pada keyboardnya. Jadi ketika kita buka iMessage, misalkan gue ngetik nih Iksan ya, gue salahin kayak gini, terus gue mau tap, nah dia bisa langsung nih nyocokin sama ketikan kita yang sering kita ketik kayak gitu. Dan misalkan lagi gue tambahin di sebelah sininya kayak gini, gue salahin gini ya, terus kita spasi, terus kita tap, nah langsung kan ke orang, G-nya double. Tadi kan gue salahin tuh G-nya double. Nah ini setelah gue salahin, G-nya gue hilangin, tetapi ketika kita tap teks tersebut, dia langsung ada yang teks sebelumnya kita tadi salah. Jadi kita bisa pilih kayak gini. Nah seperti itu auto correction. Lalu selanjutnya stiker. Nah pada bagian sudut kiri nih yang tambah, di sini ada stiker, kalian tap. Di sini udah gue tes nih. Ini random sih gue tesnya. Stiker kalau kalian tambahkan seperti ini, di sini akan adanya foto dan album ya. Kalian bisa sesuaikan sesuai teman-teman, misalkan recent ya. Dan misalkan gue pilih yang ini deh, kayak gini, dia akan langsung menseleksi kan, kita add stiker. Tetapi bukan itu yang mau gue jelasin. Yang gue jelasin adalah ketika kalian tap dan tahan seperti ini, maka akan ada menu lagi add effect. Kalian tinggal klik aja add effect. Nah di bagian sini ada effect nih. Ini yang warna putih, ini yang komik ya, ini jadi komik tuh, beda ya tampilannya. Terus ini misalkan ada shiny-nya, kalau kalian mau ada shiny-nya, di sini ada shiny. Nah jadi kayak gini gambarnya kelihatan ya. Jadi ini efek-efeknya, dan ini bisa kita atur nih efek-efeknya nih. Tuh misalkan kalian mau tambahin yang puffly ya, kayak gini jadinya ada cahaya gitu. Dan kalian bisa sesuaikan kalau yang ini apa ya dibilang ya, border ya, border ada warna putihnya. Maka ketika kita tap dan jadinya dia ada border warna putih di pinggir-pinggirnya nih. Gue contohkan, kita kirim terlebih dahulu. Nah dia ada border warna putih nih. Ini karena gue pakai light mode ya, jadi nggak terlalu jelas. Coba gue pindahkan ke dark mode. Nah jadi kayak ada border putih gini, kayak gitu. Kelihatan ya. Selanjutnya pada standby mode. Nah di standby mode ini ketika lampu mati dia jadi dark juga, alias dark mode, tidak light. Gue contohkan, gue di sini menggunakan stand power bank dari Movi yang udah pernah gue bahas di sini. Dagang mulu ya. Oke, gua tes sekarang harus dihubungkan ke power ya. Jadi buat teman-teman yang, Bang, kok standby mode ku nggak berjalan ya? Ya kan harus terhubung sama power cuy. Itu. Ini mana sih nyalainnya?
hubungkan dulu iPhone kalian ke power, lalu kalian mode landscape seperti ini, kelihatan ya, kayak gitu. Jadi kita diamkan dalam mode landscape kayak gini. Nah, kayak gini kan. Nih, misalkan gue ganti ke sini seperti ini. Ini mode light ternyata cuy. Jadi ini warna putih ini mode light. Sekarang gue coba matikan lampunya. Nah, langsung berubah kan, merah. Ini merah loh, kelihatan nggak sih? Harusnya sih kelihatan ya. Pokoknya ini warna merah nih. Kalau kalian perhatikan ini warna merah. Jadi dia ngedark gitu ya. Dark mode lah bisa gue katakan. Karena tidak ada cahaya lain selain cahaya si iPhone-nya ini gitu. Dan semuanya menjadi merah kayak gini, jadi dark. Ini semacam kayak dark mode yang ada pada Apple Watch Ultra. Nih, gue munculin gambar sedikit. Nah, itu. Karena gue udah pernah bahas di video sebelumnya Apple Watch Ultra. Jadi gue menganggap ini semacam fitur yang ada pada Apple Watch Ultra ya. Jadi warna merah kayak gini, kayak gitu. Ini kayaknya agak-agak perpantulan cahaya agak berbeda, jadi di kamera tidak terlihat banget merahnya ya, tapi nggak apa-apa, udah gue kasih tahu. Sekarang gue nyalain lagi lampunya, langsung putih lagi atau langsung berwarna lagi sesuai si widget pada standby mode itu. Lalu selanjutnya, apabila kalian dalam mode standby mode seperti ini dan kalian memutar musik pada iPhone kalian, jadinya akan ada standby mode musik. Gue contohkan. Nah, seperti ini dalam mode standby mode, kalian harus sadar di sini nih, di tengah-tengah seperti ada icon yang kayak equalizer gitu, gerak-gerak. Jadi kalian harus tap terlebih dahulu untuk ke musiknya. Dan ini audionya gue kecilin biar nggak copyright ya, kayak gini. Jadi kalian bisa memutar atau membuat standby mode dengan Apple Music kayak gitu. Oke, fitur selanjutnya adanya notif pop-up permission ketika aplikasi tersebut ingin mengakses data foto kalian. Seperti ini nih, ini gue screenshot ya. Jadi ketika gue buka aplikasi TikTok itu kan membutuhkan data foto kita ya. Jadi akan muncul pop-up seperti ini. Menurut gue ini pop-up permission, dimana kita bisa limit access atau allow full access. Oke, tapi ini gue blur foto-fotonya ya. Jadi menurut gue ini adalah salah satu tingkat privasi yang ditambahkan sama Apple. Adanya permission setiap untuk aplikasi yang ingin mengakses foto, kita bisa pilih limit access. Limit access itu berarti si aplikasi hanya bisa mengakses foto kalian selama 6 bulan doang. Setelah itu nggak bisa lagi. Kalian harus izinkan lagi. Nah, atau kalian allow full access. Seperti itu. Lalu selanjutnya adanya fitur cleanup automatic verification. Jadi ada pada bagian settingan, di bagian password, kita pergi ke setting, lalu di sini nih yang password, ketika kita tap, nah sorry ya kalau gua blur bagian bawahnya, kalian pilih yang password option. Nah di sini adanya clean up automatic untuk kalian enable. Fungsinya buat apa? Ya fungsinya ketika kalian menerima kode OTP atau apapun, dia langsung clean up ketika kalian sudah menggunakan kode OTP tersebut kayak gitu. Dan pada saat di menu password seperti ini juga, ini sorry kalau banyak blur ya, kalian pada saat kalian mau tambahkan, di sini adanya menu new share group, kelihatan ya? Di sini adanya new share group, bisa kalian gunakan untuk sharing password ke teman-teman kalian yang memang kalian bisa percaya kayak gitu. Oke, lalu selanjutnya pada fitur screen time. Fitur screen time ini ditambahkan dan diredesign juga menu-menunya cuy. Di bagian settingan kalian pilih yang screen time ini. Nah, kalian pilih screen time, ya di sini ada perubahan sih sebenarnya. Menurut gua ini jauh lebih canggih daripada S16. Adanya screen distance juga ya, atau jarak kita sama layar mungkin ya. Gue juga belum gunakan, tapi sepertinya di sini tertulis keterangan reduce eye strain. Ya, berarti jarak mata sama layar kita. Tentunya yang paling atas app and website activity. Di sini seperti biasa kalau kalian sudah bikin passcode screen time, tentunya kalian harus masukkan passcode terlebih dahulu. Nah, di sini kita turn on and website activity. Oke, maka langsung berjalan untuk bagian screen time-nya agar dia bisa menganalisa penggunaan kita. Lalu di sini app limit sama ya, seperti S16. Lalu always allow juga sama. Nah, yang baru nih screen distance. Nah, tentunya screen distance ini seperti gue jelaskan tadi, kayaknya jarak mata kita sama layar. Ya, kita continue aja, lalu kita turn on aja. Oke, sudah turn on, kita back lagi. Dan di sini adanya communication limit. Nah, communication limit kita tap, isinya sama seperti di S16. Lalu untuk communication safety. Nah, ini yang iOS 16 nggak ada, karena gue nggak muncul sih. Gue ngerasa sih nggak muncul ya. Di sini communication safety ini cukup ngebantu banget ketika kalian enable, terutama untuk teman-teman yang sudah memiliki anak, tetapi anaknya sudah megang iPhone. Nah, ini penting banget nih. Kalian enable aja, lalu kalian oke. Tapi kalau dirasa menurut teman-teman nggak perlu-perlu banget, ya udah kalian disable aja. Misalkan ini improve, kita enable seperti ini ya. Ya, intinya ini untuk mendeteksi penggunaan kita juga, dan sisanya sama, content and privacy restriction juga sama seperti halnya di iOS 16. Jadi yang menurut gue sih yang keren adalah screen distance, yaitu untuk mereduce jarak mata sama iPhone kita kayak gitu. Lalu selanjutnya, kalau selama ini kita hubungkan AirPods kita sama iPhone kita, pop up menu connected-nya itu warna putih, sekarang tidak bisa mengikuti. Ketika kalian sudah menggunakan mode dark mode, dia akan jadi ikut hitam. Kalian bisa lihat di sini masih warna putih ya. Kalau gue ubah ke dark mode, oke, ini udah mode
dark mode, gua hubungkan lagi AirPods gua di sini. Nah, dia jadi warna dark mode. Jadi ngikut sama sistem. Kalau sebelumnya ini tetap warna putih. Padahal iPhone-nya dalam mode dark mode kayak gitu. Kelihatan ya? Jelas. Lalu selanjutnya fitur FaceTime. Fitur FaceTime ketika kalian terputus sama teman kalian, lagi enak FaceTime, tiba-tiba terputus, nanti akan langsung muncul 3 menu, yaitu call again atau call back again, record video, dan cancel. Kita cobain. Nah, di sini kalian bisa lihat gue lagi video call atau FaceTime video call. Apabila koneksinya terputus, teman kalian atau dia akan langsung muncul menu yang tadi udah gue sebutkan. Coba koneksinya diputusin. Nah, seperti ini nih, your connection unstable. Akan nunggu terus nih. Nah, ini dia muncul kan tulisannya ada 3, yaitu call again, record video, atau close. Gue tunjukin kalau call again ya udah pasti ya telepon lagi, udah nggak perlu gue jelasin. Kalian bisa record video untuk memberitahu ke teman kalian, "Wey, koneksi lu terputus nih," gitu ya. Oke, kita stop langsung record videonya, maka kita bisa langsung kirim. Ketika dikirim, sorry kalau ada blur, ketika dikirim dia akan langsung menerima. Menerimanya lewat mana? Dia akan langsung masuk notif seperti ini. Iksan Zulfikar meninggalkan video message. Kita tap aja, ya ini langsung muncul di FaceTime. Oke, jadi tidak di iMessage, tidak kemana-mana. Jadi dia langsung muncul ke FaceTime nih. Seperti ini nih tulisannya nih, kelihatan ya. Jadi ada langsung di bawahnya video. Ketika kita tap videonya, kita bisa langsung putar videonya, FaceTime lagi atau message lagi. Atau kita save nih. Sudut kanan atas ada save. Jadi kita play, ya ini video yang tadi. Seperti itu. Oke? Wow, mantep banget. Dan itu akan berjalan ketika video call FaceTime kalian terputus atau koneksi tidak stabil. Ya intinya, misalkan koneksi kalian lemot atau wifi kalian terputus. Seperti itu ya. Fitur itu baru akan muncul. Oke? Selanjutnya adanya fitur crossfade pada Apple Music. Adanya di mana? Di bagian settingan. Lalu kalian langsung ke Apple Music. Jadi di bagian setting seperti ini, kalian langsung pergi aja ke Apple Music di bawah. Yang ini nih, ke Music ya. Lalu di sini adanya fitur crossfade. Nah, kalian bisa langsung enable aja nih di sini nih crossfade. Force close lagi, sorry. Namanya juga beta. Oke, kita ulang lagi ke bagian setting lalu ke Music di sini. Oke, kita ulang lagi. Setting lalu ke Music. Wah, parah. Masih force close. Bentar. Gua harus force restart terlebih dahulu iPhone-nya. Jadi kalau teman-teman yang ngeluh, gue force close terus nih pakai iOS 17 beta. Ya namanya juga beta. Itu kan udah gue bilang, resiko ditanggung sendiri. Oke, sebentar gue force restart terlebih dahulu. Ya, udah gue force restart. Sorry, ada kendala teknis. Kita ke setting lagi, lalu ke music di sini. Masih force restart, sorry ya. Ya, karena masih force restart, jadi gue skip dulu aja ya. Pokoknya intinya di bagian setting lalu di music, itu adanya fitur crossfade yang bisa kalian enable. Oke? Cuman mau ngasih tahu itu doang padahal. Tapi ini masih aja force close kalau gue tap musiknya. Gue tap lagi musik nih, force close. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya adanya fitur airdrop. Pembaruannya adalah name drop. Tetapi seperti gue jelaskan di video sebelumnya, name drop ini belum bisa berjalan entah kenapa. Harusnya bisa, tapi ya mungkin karena masih beta 1 dan masih bug. Jadi ya udah. Cuman yang mau kasih tahu di sini adalah perubahan tampilan airdropnya. Jadi apabila kita mengirim sebuah gambar lewat airdrop di sini, gue contohkan di sini, misalkan ini gue aktifkan airdropnya, kelihatan ya, dua-duanya kayak gini. Ini gue kirim ke sini, kirim. Ya, kalian bisa lihat tampilan airdropnya berubah ya. Tuh, kita accept, maka akan ngirim. Seperti itu. Jadi ada perubahan desain lah kira-kira ya. Lalu selanjutnya ada pada control center. Control centernya bisa di-customize, Bang? Nggak bisa. Cuman tampilan pada musik playernya aja nih ya. Jadi musik playernya ini ada perubahan desain. Kalian bisa perhatikan nih, musik player ini yang sebelah sini kelihatan ya. Yang sebelah sini ada perubahan desain. Jadi kalau misalkan kita play music di sini, tampilannya sedikit berubah. Kalian bisa perhatikan ya, lebih minimalis aja, lebih kecil. Sisanya sama, nggak ada yang beda tuh ya. Tetapi ada satu fitur di control center yang gue suka adalah ping Apple Watch. Tidak akan ada langsung di bagian control center sini. Kalian harus enable terlebih dahulu di bagian setting. Jadi kalau misalkan kalian enable di bagian setting, lalu kalian ke control center di sini. Nah, di bagian control center ini kalian harus tambahkan dulu yang ping My Watch. Oke, kelihatan ya, ada ping My Watch. Itu akan langsung ada di bagian control center kalian nih, seperti ini. Gunanya buat apa? Gunanya untuk ngeping Apple Watch kalian. Nih, misalkan contohnya kayak gini ya. Ini Apple Watch gua udah WatchOS 10, anjay. Oke, gua ping Watch di sini. Akan langsung bunyi. Gua ping lagi. Nah, bunyi lagi. Gua ping lagi. Langsung bunyi lagi. Kayak gitu cuy. Oke. Lalu pada bagian aplikasi health adanya well-being atau mental well-being. Jadi kita ke aplikasi health. Di sini aplikasi health ya. Kelihatan ya? Ada. Nah, kalian pilih ke paling kanan. Di sini adanya mental well-being nih. Nah, ini bisa kalian aktifkan tentunya agar kalian bisa gunakan fitur ini. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang memang dibilangnya nakes ya. Nah, atau dokter bisa terkait fitur mental well-being ini. Karena gue nggak terlalu paham banget. Jadi gue hanya mengasih tahu fitur ini ada di aplikasi
aplikasi Health sekarang. Lalu pada bagian setting, lalu ke Safari, adanya New Profile. Jadi kalau kalian pergi ke setting, di bagian setting kalian pergi ke Safari. Semoga di sini tidak force close, aman. Oke, di sini kalian adanya fitur New Profile nih, New Profile untuk membedakan Safari kalian atau lebih personality bisa dikatakannya ya. Misalkan gue pilih yang ikonnya ini deh. Nah, kasih warna ini, color, lalu start on page boleh. Kita kasih nama Iksan. Kayak gini kita tap dan akan ada langsung profilnya di sini ya, kelihatan. Nah, kalian tinggal ke Safari. Pada bagian Safari kalian pilih menu yang sudut kanan bawah atau bisa kita katakan inilah ya. Apa sih dibilangnya tab ya. Lalu ada menu paling bawah tengah-tengahnya, kalian tap. Nah, akan muncul di sini nih, profile. Oke, kita pilih Iksan. Nah, dia akan langsung lebih personality tentang Safari untuk diri kalian. Jadi terpisah sama Safari pada umumnya. Kayak gitu. Ini terpisah banget tuh. Kalau kalian mau ganti juga bisa. Mau balikin lagi seperti ini profilnya. Kalian mau ganti ke no profile juga bisa. Nah, dia akan balik lagi kayak gini. Oke? Kalau misalkan kalian tap lagi, pilih profile kalian yang udah kalian konfigurasi, maka akan jadi seperti ini. Lebih ke personality aja sih intinya. Kayak gitu. Lalu selanjutnya aplikasi Apple Maps adanya fitur untuk offline maps. Ya, meskipun gue seringnya lebih menggunakan Google Maps, tapi nggak apa-apa gue kasih tahu. Ya, untuk Apple Maps ini kalian tap aja, dia bisa offline map. Oke, pada bagian map seperti ini, kalian tinggal pilih profile kalian di sini, foto kalian, lalu adanya offline maps. Nah, kalian bisa download new map atau map yang sudah kalian tentukan. Download new map misalkan di sini my location gue download. Nah, kita bisa atur nih tampilannya ya, kelihatan ya di gambar. Kita atur, kita scale, lebih zoom lagi ya, atau dia seperti ini kita posisikan lah intinya. Lalu kita download. Dan ini kalau download lumayan gede, jadi nggak usah gue download lah ya. Biar cepet aja videonya. Yang intinya kalian tahu cara menggunakannya gitu, oke? Tapi intinya seperti itu caranya. Kita cancel aja. Oke, fitur selanjutnya yaitu personal voice. Ada pada di bagian settingan dan itu adanya di accessibility. Jadi kalian pergi ke setting, di bagian setting di sini kalian pilih yang accessibility. Kelihatan ya, accessibility di sini. Lalu kalian pilih di sini yang personal voice. Kalian scroll aja ke bawah, ada personal voice di sini kalian pilih dan kalian bisa create personal voice. Oke, kalian create aja, lalu kalian continue dan kalian continue. Maka kita akan cek sound quality. Misalkan kita ikutin teks yang ada nih, I'm creating a personal voice with my iPhone. Kita record, I'm creating a personal voice with my iPhone. Oke, sudah, kita continue dan kita langsung suruh lagi nih, is there another way to get to the store? Wah, panjang banget ya. Tapi intinya gue kasih tahu aja langsung fungsinya ya. Ini kepanjangan ini kayaknya. Intinya dia mengenali suara kita agar kita bisa menggunakan accessibility dalam perintah. Misalkan kalian mau menggunakan magnifier dan lain sebagainya. Dan ini akan sangat ngebantu banget buat temen-temen yang memang membutuhkan fitur-fitur ini. Seperti itu. Jadi gue percepat aja lah ya. Soalnya kepanjangan tadi. Tapi intinya gue kasih tahu adanya fitur personal voice. Seperti itu. Lalu pada aplikasi magnifier adanya detection mode. Di sini fitur magnifier ini kita tap dan kita ke bagian setting adanya detection mode. Ya gue nggak tahu ini fitur ada di semua iPhone atau tidak, tapi intinya di iPhone 14 Pro ada seperti ini. Lalu kalian bisa gunakan detection mode ini kayak gini, kelihatan ya. Kalian continue aja. Di sini adanya untuk deteksi orang, ada pintu, ada apa nih namanya nih, description ya, atau teks ya, lebih dikatakan ini text detection. Kalau yang ini apa nih, point and speak interaction. Oh, inian point and speak, jadi mungkin ada teks beberapa, jadi bisa kelihatan buat teman-teman yang sangat dibutuhkan. Dan ini ada orang, people detection ya, door detection. Oke, kalian bisa aktifkan seperti itu. Gue rasa ini akan sangat ngebantu teman-teman sih. Kita tap dan aja, kalian bisa gunakan fitur ini kayak gitu. Selanjutnya, balik lagi ke accessibility, adanya access assistive atau assistive access. Di bagian accessibility seperti ini, scroll ke paling bawah, adanya assistive access. Kalian bisa setup dan kalian bisa sesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Misalkan the iPhone is associated with Iksan ya, mulai dari iCloud, family sharing dan lain-lainnya. Kalian bisa continue, kalian bisa atur tampilannya seperti apa, dan kalian bisa pilih mau aplikasi mana aja yang muncul. Misalkan call kita tambahkan nih, lalu kita continue aja seperti ini. Misalkan gue tambahkan kamera, continue, music, continue. Kita continue. Nah, di sini ada keterangannya ya, emergency, system dan lain-lainnya. Kita continue lagi untuk notification, continue lagi, continue. Masukin passcode screen time kalian dan kalian bisa menggunakan assistive access. Sedang entering assistive access. Nah, akan tampilannya seperti ini, assistive access. Ketika kita buka tab kamera, dia akan langsung ke kamera.
A gitu ya. Ketika kita pilih musik, dia akan langsung ke bagian musik. Ya, meskipun tidak seperti pada menu biasanya, kayak gitu ya. Nah, kalau calls tentunya pasti akan ke kontak. Nggak mungkin gue tap dong. Kan ada privasi. Tapi intinya seperti inilah kira-kira assistive access. Oke, kita masuk ke fitur yang terakhir. Ini buat teman-teman yang menggunakan AirTag pada iPhone-nya. Di menu aplikasi Find My App di sini. Nah, di bagian sini ketika kalian pilih item, karena gue nggak ada AirTag, jadi gue nggak bisa mendemokan. Intinya dia bisa saling share location AirTag tersebut ke keluarga kalian atau ke teman-teman kalian ya. Jadi intinya dia ada fiturnya ketika kalian tap AirTag tersebut. Teman-teman bisa langsung cobain aja. Kita sudah sampai di penghujung video. Cia, kayak penghujung acara. Itu tadi adalah fitur-fitur iOS 17 yang banyak belum pada tahu dan gue rasa itu sangat tersembunyi. Karena memang gue ngoprek, gue cek-cek semua fiturnya seperti itu. Jadi gue rasa semoga akan sangat ngebantu buat teman-teman yang lagi nyobain iOS 17 beta ini. Segitu aja mungkin video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.